Halo teman-teman, selamat malam. Nah, video saya sebelumnya kan saya membahas tentang iguana saya pada saat bertelur nih. Terus video saya sekarang ini saya akan menunjukkan kepada kalian gimana sih caranya inkubator telur-telur iguana saya. Nih peralatan yang perlu kita siapkan. Yuk kita simak ya. Nah, untuk peralatan yang pertama kita sediakan Tupperware seperti yang ada di video saya nih teman-teman. Nah, usahakan Tupperware-nya tidak pecah ya teman-teman, karena telur membutuhkan Tupperware yang kedap udara teman-teman. Nah, peralatan yang kedua ada Fermi nih. Kalian juga bisa memakai perlit teman-teman untuk media penetasan telur-telur iguana seperti itu. Untuk step berikutnya kita spray tipis-tipis nih Ferminya. Nah, pakai semprotan burung seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita spray bagian atas sambil kita aduk-aduk supaya kelembapan untuk Ferminya itu merata teman-teman. Gak cuma di bagian atas saja, tapi keseluruhan Ferminya lembab semuanya seperti itu. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa beda orang beda cara penetasan telurnya teman-teman. Dan untuk cara penetasan telur versi saya seperti ini teman-teman. Jadi aku sukanya itu menggunakan Fermi dan Tupperware seperti ini teman-teman. Nah, jika dirasa Fermi masih kerasa kering, bisa kita tambahkan air lagi teman-teman supaya kelembapan di dalam itu pas seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita main feeling aja nih teman-teman. Kalau kita rasa udah pas, baru kita tata telur di atasnya seperti itu teman-teman. Nah, karena telur iguana saya cukup banyak, jadi saya membutuhkan lebih dari satu nih untuk Tupperware-nya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ada beberapa Tupperware yang akan saya pakai untuk meletakkan telur-telur iguana saya nih teman-teman. Nah, sebelum dipakai Tupperware harus dibersihkan ya teman-teman, supaya tidak ada kotoran yang dapat merusak telur pada saat proses inkubator seperti itu teman-teman. Setelah bersih atau steril, baru deh Fermi kita tuang ke dalam Tupperware seperti itu teman-teman. Di sini aku main feeling ya, nggak pakai takaran harus berapa seperti itu. Jadi aku di sini main feeling teman-teman. Jadi jika aku rasa Fermi kurang, aku akan nambahin lagi seperti itu. Mungkin ketinggian Fermi yang aku pakai sekitar 3 sentian lah untuk mengubur telur iguana saya seperti itu teman-teman. Nah, ini akan saya tambahin lagi jika saya rasa Ferminya kurang. Nah, ini dia penampakan dari telur-telur iguana saya ini teman-teman. Lumayan banyak kan. Nah, sebelum telur saya letakkan di Fermi, terlebih dahulu telur akan saya bersihkan dulu teman-teman dari kotoran-kotoran yang menempel di telur tersebut seperti itu teman-teman, supaya pada saat di inkubator tidak ngerusak telur tersebut seperti itu teman-teman. Nah, ini dia penampakan telur-telur yang sudah saya bersihkan nih teman-teman. Nah, step berikutnya kita membutuhkan spidol untuk menandai bagian atas telur nih teman-teman, supaya tidak terbalik-balik. Yuk kita tandai yuk. Bim salah bim, tara. Ini dia penampakan telur yang sudah saya tandain nih teman-teman. Jadi ada sedikit garis itu adalah tanda bahwa embrio ada di bagian atasnya nih teman-teman. Nah, sekarang kita tata telur satu persatu ke dalam Tupperware berisi Fermi ini teman-teman. Yuk kita simak baik-baik cara menata telur ke dalam Tupperware yang berisi Fermi. Nah, untuk menata telur usahakan letak telur jangan terlalu berdempetan ya, karena
jika salah satu telur tersebut ada yang jamuran, maka telur di sampingnya bisa tertular seperti itu teman-teman. Jadi alangkah baiknya jika kalian meletakkan telur tersebut, kasih jarak lumayan jauh seperti yang saya ajarkan di video tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi supaya jika ada salah satu telur yang rusak, telur di samping kanan kiri atas bawahnya itu tidak tertular seperti itu teman-teman. Akhirnya selesai juga untuk Tupperware yang pertama nih. Sudah selesai, waktunya ditutup. Dan jangan lupa ditutup erat-erat ya teman-teman. Jangan sampai ada udara masuk ke dalamnya. Seperti itu teman-teman. Oke, next kita ganti Tupperware nih teman-teman. Nih telurnya tinggal dikit nih. Nah, kita tata telur berikutnya nih teman-teman. Nah, jika kalian lihat di bagian telur tersebut ada coret-coretan tuh teman-teman. Nah, itu bukan sekedar coretan teman-teman, tapi coretan tersebut itu untuk menandakan bahwa embrio di dalam telur itu terletak di atas teman-teman. Jadi jika telur tersebut ganti posisi, itu kita bisa tahu seperti itu teman-teman, karena ada tanda di bagian atasnya. Dan cepat-cepat kita ubah lagi supaya embrio terletak di atas lagi teman-teman, seperti itu. Karena jika telur berganti posisi, maka embrio di dalam akan rusak dan bisa-bisa telur gagal untuk menetas. Seperti itu teman-teman. Oke, akhirnya selesai juga tugas saya untuk menata telur-telur tersebut ke dalam Tupperware nih teman-teman. Nah, untuk satu indukan iguana saya ini cukup membutuhkan 2 Tupperware saja nih teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang tutup dari Tupperware ini akan saya tulisi tanggal nih teman-teman, yang berfungsi untuk supaya saya tahu telur ini keluar tanggal berapa dan menetas tanggal berapa, seperti itu teman-teman. Nah, untuk telur iguana ini itu akan menetas 3 bulan ke depan nih teman-teman. Nah, untuk step berikutnya kita sediakan styrofoam nih teman-teman, seperti yang saya pakai sekarang ini. Dan di dalam styrofoam kita isi dengan air dan batu bata teman-teman. Nah, untuk fungsi dari batu bata sendiri untuk memberi jarak antara Tupperware dengan air nih teman-teman, seperti yang ada di video saya ini ya teman-teman. Nah, kita tata rapi di atas batu seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang gede-gede itu telur ular nih teman-teman, ular piton. Jadi saya tidak hanya menetaskan telur iguana saja teman-teman, tetapi juga ada beberapa telur ular dan telur kura-kura seperti itu teman-teman. Varanus salvator juga ada nih di dalam. Oke, akhirnya selesai juga nih setting alat inkubator untuk telur-telur saya nih. Cakep kan? Nah, ini adalah video bonus nih buat kalian semua. Gimana cara mengatasi jamur pada telur-telur kalian. Nah, caranya seperti ini. Jika telur kalian berjamur seperti yang ada di video saya sekarang ini, nah kita cukup mengelap aja dengan tisu kering seperti ini teman-teman. Nah, kita ngelapnya pelan-pelan saja ya teman-teman, supaya tidak merusak embrio di dalam telur tersebut seperti itu. Nah, setelah kelihatan bersih, kita bisa meletakkan lagi telur-telur tersebut ke dalam posisi awalnya nih teman-teman. Nah, ini kita akan mengecek embrio di dalam telur nih teman-teman, apakah masih bagus atau udah rusak. Yuk kita cek bareng-bareng yuk. Nah, seperti yang kita lihat bersama nih teman-teman, tuh cakep kan telurnya ya. Jadi telur yang bagus itu adalah telur yang berurat nih teman-teman. Nah, kelihatan kan ya, warna merah itu adalah urat dari embrio yang ada di dalam telur tersebut. Nah, ini adalah telur yang berjamur tadi teman-teman. Tapi jika kita center, embrio di dalam itu masih terlihat bagus teman-teman. Tuh, bisa kita lihat bareng kan ya. Tuh, masih kelihatan uratnya. Dan embrionya pun masih gerak-gerak di dalamnya teman-teman. Jadi itu menandakan bahwa telur tersebut meskipun jamuran tapi tetap masih bagus kondisinya teman-teman. Nah, telur ini beda dengan telur iguana ya. Telur ini agak gede ya, karena ini adalah telur ular piton teman-teman. Ular piton apa? Nah,
ini masih dirahasiakan teman-teman, karena ini akan saya bikin kejutan nih teman-teman untuk kalian semua. Jadi pada saat telur ini akan menetas, nanti aku akan dokumentasikan untuk kalian semua yang menonton di sini, seperti itu teman-teman. Nah, ini aku ngecekin telurnya satu-satu ya, dan embrio di dalamnya masih bagus semua. Tuh bisa kita lihat kan, uratnya masih pada bagus semua, seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah telur Varanus salvator nih teman-teman. Tuh bisa kita lihat embrio di dalamnya masih bagus banget kan ya. Nah, khusus untuk Varanus salvator ini, untuk proses menetasnya itu lumayan lama teman-teman, bisa mencapai sampai 6 dan bisa sampai 7 bulanan nih teman-teman. Lama banget kan, beda dengan ular atau iguana yang cukup menetas dengan jangka waktu 3 bulan saja teman-teman, seperti itu. Tuh teman-teman, bisa kita lihat kan embrio di dalamnya itu bisa joget-joget teman-teman. Itu menandakan bahwa embrio tersebut udah mulai besar, udah mulai tumbuh besar teman-teman. Nah, ini adalah telur ular kolubrid nih teman-teman. Tuh kan masih ada uratnya, masih bagus nih. Nah, kalau yang kecil ini adalah telur tokek teman-teman. Jadi hampir semua telur aku coba buat tetesin nih teman-teman, seperti itu. Oke deh teman-teman, sekian dulu video dari saya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.